2, 3. Terima kasih Jakarta. Thank you. Kesedihan nggak Pak? Pokoknya kita maju terus. Amin, maju terus, kode nih. Ini berkaca-kaca karena ngantuk atau Menikmati terus. Menikmati terus. Jalan ya. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Anies Baswedan, statement beliau akhirnya muncul tadi malam setelah mungkin banyak pertanyaan dan juga spekulasi-spekulasi mengenai maju atau tidaknya beliau di Pilkada DKI ataupun Jawa Barat. Kita dengarkan dulu statementnya, nanti kita coba ulas. Kita coba analisa kenapa kok Pak Anies Baswedan itu berkaca-kaca matanya. Yuk, kita lihat dulu videonya ya. Sini, cek it out. Beliau tetap tersenyum menyapa wartawan gitu ya. Datang dan memberikan statement. Terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap ceritanya dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan dan perhatian. Ya. Besok lokasi dan tempatnya dan jamnya. Pokoknya nanti dikirimin semuanya kabarin ya. Itu ya. Tadi ada sedikit katanya aspirasi Jakarta itu lebih diterima Bapak ketimbang Jabar, sementara Jabar sendiri itu tidak ada aspirasi. Itu gimana ceritanya Pak? Besok semuanya jelaskan. Tapi yang jelas saya terima kasih buat semuanya teman-teman dan selalu semuanya jaga semangat. Kita semua ingin jaga demokrasi kita terus sehat ya. Oke, gitu ya. Terus komunikasi dengan PDIP seperti apa? Nah, besok semuanya. Anies Foto bareng wartawan, menghibur wartawan yang ada yang ulang tahun, dan sempat ditanyakan kenapa kok matanya berkaca-kaca. ini berkaca-kaca karena ngantuk atau Kalau saya melihat, analisa saya pribadi guys ya, kenapa Bapak Anies Baswedan matanya berkaca-kaca lalu mengucapkan terima kasih Indonesia, terima kasih Jakarta. Begitu banyak support dan keinginan masyarakat Jakarta khususnya ingin kembali dipimpin oleh Anies Baswedan. Elektabilitas Anies Baswedan itu sangat tinggi di Jakarta, ya kan? Karena masyarakat masih menginginkan beliau menjadi gubernur Jakarta. Karena 5 tahun masa pemerintahan gubernur Jakarta itu kepemimpinannya sangat dirasakan oleh masyarakat, ya, semua kalangan, ya kan? Apalagi masyarakat bawah yang biasanya sebelumnya digusur, ya kan? Dia bangunkan tempatnya, rumah susun bayam atau apa itu ya, dan banyak tempat-tempat di Angke gitu ya, diangkat ya, diberikan tempat yang layak, bukan digusur. Anggaran yang diperuntukkan untuk Jakarta kurang lebih di atas 80 triliun itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat Jakarta. Wifi gratis, apalagi ya, pendidikan gratis, rumah sekolah yang bertaraf internasional, lapangan sepak bola yang utama itu JIS, Jakarta International Stadium, ya, dibangun oleh anak bangsa. Sebelumnya belum kesampaian tuh terbangun. Akhirnya zamannya Anies Baswedan bisa terwujud. Ya, itu bentuk nyata loh. Ya, dibangun pada masa zaman Anies Baswedan jadi gubernur Jakarta. Saya pernah beberapa tahun hidup di Jakarta, bekerja di Jakarta, kemacetan. Kalau ngelihat pohon, ya kan, daunan pohon itu bukan hijau warnanya. Waktu itu saya 2006 hingga 2010 di Jakarta, pernah bekerja di Jakarta. Itu daun itu warnanya udah mulai kehitam-hitaman guys, karena polusi udara. Kemacetan, polusi udara sudah mulai bisa diatasi perlahan. Termasuk banjir. Saya pernah terjebak banjir tahun 2006, banjir besar Jakarta, akhirnya di atas lutut orang dewasa, sampai saya harus balik lagi ke rumah. Saya harus pulang lagi karena banjir sangat tinggi. Seharusnya kantor biasanya sampai jam 7, saya sampai kantor jam 11 siang, karena harus kereta api itu tidak bisa berfungsi. Jadi kami harus naik mobil karena saya tinggal di Parung. Jadi harus naik mobil dulu ke Karawaci tol, ya, terus tembus ke sampai nanti di Jakarta Pusat.
Nah, sampai di Jakarta Pusat, itu di Jalan Kalimantan, itu banjir besar sekali waktu itu di sana. Jadi, karena sudah sampai jam 11, karena harus muter jalannya guys ya. Nah, beda kalau naik kereta api, kita bisa paling 1 jam sampai. Ya, apalagi sekarang sudah KRL ya. Nah, jadi, banjir mulai bisa diatasi perlahan. Berbagai macam cara dan upaya. Sumur resapan dibuat, ya kan? Parkir air yang sempat dicemeh atau dibully banyak orang. Apalagi taman-taman, banyak banget loh yang dibuat oleh masanya Anies Baswedan, yang sekarang lagi dinikmati di Bundaran HI itu ya, halte yang keren banget viewsnya. Dan kemarin kan sempat viral tuh ya, apa namanya, Citayam Fashion Week, ya kan. Jadi orang-orang dari Citayam itu kan, Bogor ya kan, dari Jabodetabek itu senang ke Jakarta. Jadi bisa memanfaatkan jalanan-jalanan di Jakarta. Kan biasanya enggak, karena trotoar waktu itu sempit guys, ya kan. Bahkan tempat trotoar itu dijadikan tempat parkir kendaraan. Nah, zamannya Anies, semua masyarakat bangga melihat Jakarta seperti kota-kota dunia lainnya. Banyak sekali. Yang jelas itu, yang utama selain pembangunan dan juga tempat-tempat yang diperbaiki, itu ketentraman masyarakatnya. Ya, tidak ada konflik, ya kan. Bahagia. Ya. Begitu banyak prestasi yang dibuat, silakan nanti banyak sekali jejak digital yang dibuat. Hanya saja mungkin masyarakat terutama di berbagai daerah pas Pilpres kemarin itu banyak termakan hoax, sehingga banyak yang dalam tanda kutip membuli apa sih yang dibikin Anies Baswedan. Coba kalau kita perhatikan, banyak sekali yang dibuat oleh Anies Baswedan. Makanya saya perhatikan kenapa kok matanya Pak Anies itu berkaca-kaca saat diwawancarai media tadi malam gitu ya kalau nggak salah. Itu karena dia merasa bersedih, tidak bisa memperjuangkan masyarakat Jakarta yang menginginkan dia. Coba perhatikan, pasca dia tidak menjabat, ya. Kalau saya perhatikan, ya, Pak Anies Baswedan ini adalah sosok pemimpin atau pejabat yang bisa dipercaya untuk menjabat. Pertama, bersih dari korupsi. Itu yang terpenting. Nepotisme, apalagi dinasti, ya kan? Yang kedua, beliau dengan kemampuan beliau itu bisa memanage kota Jakarta yang luar biasa. Itu susah banget loh guys ya. Bagaimana mengatur transportasi, ya kan? Masyarakat yang begitu beragam, ya kan? Etnis, suku, bangsa semua ada di Jakarta. Batak, Minang, Jawa, Sunda, Bugis, Manado, mana lagi ya, Papua. Pokoknya semua ada di Jakarta itu. Jakarta itu mininya Indonesia. Benar nggak Sahabat Hendis? Ya, apalagi anggaran yang begitu besar, dia bisa manfaatkan seluas-luasnya untuk rakyat Jakarta, menengah ke bawah, menengah ke atas, ya. Apalagi yang di atas tentu juga merasakan manfaat yang luar biasa, ya. Walaupun berkali-kali coba di KPK kan, akhirnya nggak dapat juga kan. Nah itu belum lagi kinerja beliau banyak diakui, nggak cuma dalam negeri tapi dunia guys, ya. Walaupun ada sebagian pihak yang masih nyinyir dengan kerja beliau. Coba perhatikan pejabat daerah yang bisa mengelola daerah dengan baik. Kalau saya dari aspek saya, jelas Anies Baswedan yang bisa menjabat atau pejabat publik yang bisa dipercaya, ya, untuk bisa mengelola sebuah daerah. Makanya kemarin kenapa pas Pilpres dia punya bargaining yang sangat besar, sehingga banyak orang ingin dia menjadi seorang presiden. Hanya saja kan berbagai cara dan upaya untuk menggagalkan Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Siapa yang takut? Tentu ya bukan rahasia umum, ya kan, lawan-lawan politiknya.
ya. Iya nggak? Karena di pemerintahan Anies Baswedan ditunjukkan di Jakarta. Coba perhatikan, apakah ada terdengar kabar yang korupsi masa pemerintahannya Anies Baswedan? Tidak ada kan? Bahkan saya pernah nonton video anggaran yang luar biasa itu pas zaman Anies Baswedan itu bisa diatasi dengan baik, ya. Itu. Jadi kalau saya perhatikan begitu, kenapa kok Anies Baswedan matanya berkaca-kaca saat diwawancara media di video tersebut, ya? Gimana menurut kalian Sabaris? Kalian setuju nggak dengan analisa saya? Kalau kalian setuju komen di bawah, kalau nggak setuju juga komen di bawah guys ya. Kalau saya perhatikan memang Anies Baswedan ini dibenci oleh dua, elit dan buzzer. Ya, buzzer juga kepentingannya elit ya kan. Nah, kalau untuk masyarakat secara keseluruhan yang melihat benar-benar bukan korban hoax ya guys ya, itu sosok Anies Baswedan ini layak menjadi pilihan pejabat publik ke depannya. Dan ini ada rahasia, terungkap rahasia apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan 5 tahun ke depan guys. Dan ini tadi saya lihat postingan dari Ubah Bareng. Ini akan luar biasa. Ada sesuatu yang besar akan dilakukan 5 tahun ke depan. Jadi kalau menurut saya langkah politik atau panggung politik Anies Baswedan akan selesai, justru tidak. Ya inilah rahasia Tuhan, rahasia Allah. Segala sesuatu itu kan Allah yang menentukan, ya. Mungkin sekarang dia dijegal, ditekan, ya. Nanti akan ada kekuatan besar yang akan kembali mengangkat beliau menjadi orang tokoh yang disegani, tokoh yang akan memimpin Indonesia akan menjadi lebih baik. Karena beliau kan yang memegang tongkat di Ponorogo itu ya. Kabarnya kan ada juga yang ngiri, seharusnya kan yang pegang siapa, tapi yang pegang duluan adalah Pak Anies Baswedan. Jadi tongkat estafet Pangeran Diponegoro itu kan dipercaya kalau akan membawa keberlanjutan estafet kepemimpinan Indonesia ke depan. We don't know guys. Ya, kita pasti masih mengharapkan sesuatu yang besar ke depannya untuk Bapak Anies Baswedan. Kita lihat saja sama Iris ya. Oke, saya rasa itu saja video kali ini sama Iris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.